Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di dalam kuliah MA 1203 Matematika Bisnis 2. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang persamaan diferensial dan akan dibawakan oleh saya, Dewi Handayani dari Matematika FMIPA ITB. Pertama-tama, kita akan lihat terlebih dahulu materi tentang persamaan diferensial sebagai model dinamik kontinu. Persamaan diferensial mengungkapkan bagaimana suatu variabel berubah terhadap waktu dalam selang yang kontinu. Diferensial dari variabel Y dirumuskan sebagai perbedaan dari nilai Y yang berurutan dalam selang waktu yang sangat kecil. Dengan demikian, kita bisa memandang perubahan dari variabel Y sebagai turunan dari variabel Y terhadap T. Sehingga jika kita tenahi kembali definisi dari turunan pertama variabel Y terhadap T, yaitu dy per dt yang dinyatakan sebagai limit. dy per dt sama dengan limit h menuju 0, yt plus h min yt dibagi dengan h. Sehingga diferensial Y merupakan turunan Y terhadap variabel waktu kontinu dan dinotasikan sebagai Y aksen atau Y dot atau dy per dt. Sebagai ilustrasi awal, misalkan terdapat variabel K yang menyatakan jumlah modal atau aset saat waktu T. I menyatakan jumlah investasi baru yang masuk, dan konstanta delta yang nilainya berkisar antara 0 sampai 1 menyatakan laju penurunan nilai modal atau aset. Pertumbuhan modal saat waktu T akan dipengaruhi oleh jumlah investasi baru yang masuk dan juga penurunan nilai modal atau aset. Sehingga model pertumbuhan modal atau aset ini dinyatakan sebagai K dot sama dengan dk per dt, yaitu I dikurangi delta dikalikan K. Jika kita lihat hasil simulasi dari persamaan diferensial ini, maka kita mendapatkan kurva pertumbuhan dari jumlah modal atau aset itu sendiri. Dengan sumbu X-nya adalah waktu dinyatakan dalam tahun, dan sumbu Y-nya adalah jumlah modal atau aset. Di sini terlihat kurva yang bertumbuh dari waktu ke waktu, karena hal ini disebabkan jumlah investasi yang masuk tetap lebih besar dibandingkan dengan penurunan nilai modal atau aset. Selanjutnya tentang klasifikasi persamaan diferensial yang akan kita lihat berdasarkan orde, kemudian linear atau non-linear, dan autonomous atau non-autonomous. Orde dari persamaan diferensial ditentukan melalui urutan turunan tertinggi yang terkandung dalam persamaan. Sebagai contoh, persamaan diferensial orde 1 akan memuat turunan pertama. Misal, Y dot ditambah 3Y sama dengan 9. Persamaan diferensial orde 2 akan memuat turunan kedua, atau mungkin juga terdapat turunan pertama di dalamnya. Sebagai contoh, Y dot dot ditambah 2Y dot ditambah 2Y sama dengan 2. Autonomous atau non-autonomous. Persamaan diferensial dikatakan autonomous jika persamaan tersebut tidak bergantung secara eksplisit terhadap variabel T. Sedangkan persamaan diferensial dikatakan non-autonomous jika persamaan tersebut
bergantung secara eksplisit terhadap variabel T. Sebagai contoh, persamaan diferensial y dot tambah 5y sama dengan 3 merupakan persamaan diferensial autonomous karena tidak bergantung secara eksplisit terhadap T. Dan persamaan diferensial y dot tambah 5y sama dengan T adalah persamaan diferensial non-autonomous karena bergantung secara eksplisit terhadap T. Linear atau non-linear. Persamaan diferensial dikatakan linear jika suku-suku y dot, seterusnya berpangkat 1. Sedangkan persamaan diferensial dikatakan non-linear jika suku-suku y dot, dan seterusnya berpangkat lebih dari 1 atau bahkan dapat dikomposisikan juga dengan fungsi lain seperti eksponensial, logaritma, dan lainnya. Y dot min y sama dengan 5 merupakan salah satu persamaan diferensial linear karena y dot dan y berpangkat 1. Y dot tambah y kuadrat sama dengan 2 merupakan persamaan diferensial non-linear karena mengandung suku non-linear yang dinyatakan dalam y kuadrat. Y dot tambah y dot tambah t kuadrat y sama dengan 7 merupakan persamaan diferensial linear karena suku y dot, dan y dot berpangkat 1. Selanjutnya, kita lihat solusi persamaan diferensial. Solusi persamaan diferensial merupakan suatu fungsi yang memenuhi persamaan diferensial tersebut. Berbeda dengan persamaan beda, persamaan diferensial ini akan mempunyai banyak solusi yang berupa keluarga kurva. Misal, diberikan persamaan diferensial orde 1, y dot sama dengan b suatu konstanta. Salah satu solusi dari persamaan diferensial ini adalah yt sama dengan b kali t. Karena jika kita mencari turunan y terhadap t, maka akan dihasilkan nilai konstanta b. Solusi lain juga dapat berbentuk yt sama dengan bt plus 2, yt sama dengan bt min 10, atau bahkan yt sama dengan bt plus c untuk c suatu konstanta. Karena fungsi-fungsi ini pun jika kita cari turunan pertamanya terhadap t, maka akan memenuhi y dot sama dengan b. Sehingga jika kita lihat, solusi dari persamaan diferensial orde 1 ini merupakan suatu kumpulan fungsi linear, atau dalam hal ini merupakan suatu keluarga kurva dari garis lurus. Beberapa contoh soal latihan bisa kita lihat di sini. Tentukan klasifikasi persamaan diferensial berdasarkan orde, linear atau non-linear, dan autonomous atau non-autonomous. Y dot tambah 2y sama dengan 5, di sini termuat turunan pertama, jadi merupakan persamaan diferensial orde 1, dan juga y dot masing-masing berpangkat 1 sehingga linear, dan tidak ada fungsi T secara eksplisit dan tergolong autonomous. Jadi, persamaan diferensial ini adalah persamaan diferensial orde 1, linear, autonomous. Y dot tambah 2T, Y dot tambah 3Y sama dengan 1, memuat turunan kedua, jadi merupakan orde 2. Y dot masing-masing berpangkat 1, jadi bersifat linear. Dan di sini terkandung suku yang secara eksplisit bergantung pada T, maka bersifat non-autonomous. Jadi persamaan ini adalah persamaan diferensial orde 2 linear non-autonomous. Y dot sama dengan setengah Y tambah E pangkat T. Mengandung turunan pertama, jadi orde 1,
Y dan Y dot berpangkat 1 sehingga bersifat linear dan bergantung secara eksplisit terhadap fungsi atas T, yaitu E pangkat T, maka bersifat non-autonomous. Jadi persamaan ini adalah persamaan diferensial orde 1 linear non-autonomous. Y dot dot tambah 2Y pangkat 3 sama dengan T, memuat turunan kedua, jadi orde 2, mengandung suku Y pangkat 3, sehingga bersifat nonlinear, dan bergantung atas fungsi T secara eksplisit, sehingga bersifat non-autonomous. Jadi, persamaan diferensial ini adalah persamaan diferensial orde 2 nonlinear non-autonomous. D pangkat 3 per dt pangkat 3Y tambah D per dty sama dengan log Y mengandung turunan ketiga jadi orde 3, mengandung komposisi dari variabel Y terhadap logaritma sehingga bersifat nonlinear dan tidak bergantung terhadap T secara eksplisit maka bersifat autonomous. Jadi persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial orde 3 nonlinear autonomous. Berikut soal latihan yang bisa dikerjakan. Kita akan berjumpa di video materi selanjutnya, yaitu tentang persamaan diferensial orde 1 linear autonomous. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan selamat belajar.